Partalisan, saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Partalisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Ibadah pembinaan. Pada bulan Juni 2021 kita akan melaksanakan ibadah pembinaan secara online, yaitu pada tanggal 13 Juni 2021 dengan tema Menggali Hikmat dari Ayub, Kehadiran dari Ketidakhadiran, dengan pelayan firman Pendeta Joas Adi Prasetya dari Jemaat GKI Pondok Indah. Pertanyaan dapat disampaikan melalui email gkicengkir@gmail.com dan akan dijawab oleh Pendeta Joas. Pada tanggal 20 Juni 2021 dengan tema Menggali Hikmat dari Amsal, Hai anakku, dengarkanlah, dengan pelayan firman Pendeta Winner Pananjaya. Pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab online melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa pukul 8 malam. Pada bulan Juni ini membahas mengenai kitab-kitab hikmat. Dan PA tanggal 20 Juni 2021 juga merangkap sesi tanya jawab ibadah pembinaan. Mohon keikutsertaan jemaat sekalian. Bina Pranikah. Bina Pranikah online GKI Kelapa Cengkir akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore sampai 7 malam melalui media Zoom yang akan dilaksanakan tanggal 7, 14, 21, dan 28 Agustus 2021 dengan biaya 300.000 per pasangan. Pendaftaran melalui WA GKI Kelapa Cengkir atau melalui email gkicengkir@gmail.com. Kece mendengar. Wadah bagi jemaat GKI Kelapa Cengkir untuk menyampaikan pokok doa, ungkapan syukur, saran, dan masukan sebagai bentuk keterlibatan dalam pengembangan gereja. Silakan mengakses link yang tertera untuk menuliskan hal yang ingin didoakan, disyukuri, maupun berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan.
Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah pembinaan pada hari ini tanggal 13 Juni 2021 dilayani oleh Pendeta Joas Adi Pesetia dari Jemaat GKI Pondok Indah dengan tema menggali hikmat dari Ayub, kehadiran dari ketidakhadiran. Jemaat Tuhan, mari kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Pada hari ini di dalam ibadah pembinaan atau pengajaran ini saya akan membacakan satu bagian Alkitab yang akan memandu percakapan dan perenungan kita yang diambil dari Wahyu 22 ayat yang ke-21. Demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ketahuilah bahwa ayat yang baru saja saya bacakan ini merupakan ayat terakhir di dalam kitab Wahyu. Dan itu berarti juga ayat yang terakhir di dalam seluruh Alkitab kita. Dan di dalamnya dijanjikan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus akan selalu menyertai kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana jika hidup kita justru menunjukkan sebaliknya. Bahwa Allah tampaknya tidak menyertai kita. Allah tampaknya tidak hadir di dalam peristiwa-peristiwa menyedihkan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita melanjutkan ibadah kita dengan datang kepada Tuhan, membawa semua dosa kita, keterbatasan kita, ketidakpercayaan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Dikau di dalam Kristus Putramu berjanji untuk selalu menyertai kami semua. Bahkan anak-Mu yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Dalam banyak peristiwa hidup kami, sungguh kami mengalami penyertaan-Mu ya Allah.
Tetapi juga tidak jarang kami memasuki lembah kekelaman, bayang-bayang maut, tanpa dapat menemukan, merasakan, menjumpai kehadiran-Mu. Kami merasa kesepian dan seorang diri. Pada hari ini Tuhan, kami akan bersama merenungkan sabda-Mu ini, berusaha untuk melihat betapa kami kerap kali gagal untuk menemukan Dikau di dalam hidup kami. Atau bahkan ketika pun Engkau hadir, kami gagal untuk percaya pada cinta Tuhan. Kami lebih bersandar pada kemampuan kami sendiri, bahkan kemauan kami sendiri, ketimbang menyandarkan diri pada kehendak-Mu ya Allah. Betapa mudahnya kami jatuh, betapa mudahnya kami ragu, betapa mudahnya kami takut. Dan semua itu menandakan kerap kali bahwa kami diselimuti oleh dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu agar kami, anak-anak-Mu, dapat kembali hidup berdasarkan cinta kasih Tuhan. Inilah doa pengakuan kami. Di dalam Kristus Sang Immanuel kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kepada kita disampaikan berita anugerah yang datangnya dari Sang Cinta itu. Dengarkanlah 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dibacakan dan direnungkan. Kita berdoa. Ya Allah, izinkanlah umat-Mu untuk membaca dan nanti merenungkan firman Tuhan. Perdengarkanlah hikmat-Mu bagi kami manusia yang kerap hidup dalam kebimbangan dan kebingungan ini. Kami menyambut dengan penuh syukur dan dengan penuh sukacita. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Ayub. Ayub pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ayub 23 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku, sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia, dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang dengan penuh kegembiraan dan kesungguhan berusaha untuk memahami dan memberlakukan sabda Allah dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki kitab hikmat berikutnya, yaitu kitab Ayub. Setelah minggu lalu kita merenungkan sebagian dari kitab Pengkhotbah, dan minggu depan kita memasuki kitab Amsal. Nah, ciri-ciri dari kitab-kitab hikmat di dalam Alkitab adalah bahwa dia menawarkan sebuah undangan untuk memasuki kerumitan dan keruwetan kehidupan, untuk mencari kehendak Allah. Sebab memang hidup ini penuh dengan kerumitan, begitu kompleks. Dan mungkin saja ada banyak pertanyaan kehidupan yang tidak memiliki jawaban, yang cespleng. Seandainya semua pertanyaan kehidupan langsung ada jawabannya, maka betapa mudahnya dan betapa menyenangkannya hidup ini, bukan? Tetapi nyatanya tidak demikian. Apalagi jika pertanyaan kehidupan itu melekat pada penderitaan, tragedi, persoalan-persoalan kita, penyakit, dan 1001 masalah yang harus kita alami. Dan pada titik inilah kitab Ayub ini tampil ke depan, membantu kita untuk menavigasi kehidupan yang penuh dengan kompleksitas dan kerumitan persoalan hidup itu. Seperti kita tahu bersama, Ayub yang menjadi pusat dari kitab Ayub ini adalah seorang yang takut akan Allah. Dia sangat mencintai dan sungguh percaya pada Allah. Akan tetapi dikisahkan di dalam bagian awal kitab yang sangat mempesona ini,
Bagaimana Ayub mendapatkan penyakit kulit yang sangat parah. Kita tidak tahu persis apa nama penyakitnya. Semua anaknya kemudian mati, hartanya ludes, dan istrinya bahkan mengecam dia, meminta dia untuk mengutuk Allah. Nah, kurang apa lagi penderitaan Ayub? Memang di bagian akhir dari kitab ini dikisahkan bagaimana pada akhirnya Ayub dipulihkan dari penyakitnya dan dia memperoleh kembali anak-anak yang lahir ke dalam keluarganya. Nah, di situ letak persoalan kita, si pembaca. Letak persoalan banyak orang Kristen, yaitu hanya membaca bagian awal dan bagian akhir dari kitab Ayub ini, yaitu pasal 1 dan 2, langsung kita melompat pada pasal yang ke-42. Nah, karena itu kemudian kita membangun sendiri konsep kita yang sederhana, yaitu bahwa kita menderita, tapi karena kita beriman, maka Allah akan memulihkan kita, dan kita akan oke-oke saja pada akhirnya. Konsep yang sangat sederhana. Sayangnya banyak orang Kristen, dan mungkin itu termasuk Anda dan saya, tidak mau repot-repot untuk membaca bagian tengah dari kitab Ayub ini. Padahal proses pergumulan Ayub justru terjadi sesudah pasal 2 selesai sampai dengan pasal 41. Ya. Jadi pasal 3 sampai dengan 41, disitulah Ayub bergumul dengan kompleksitas kehidupan yang begitu celaka yang dia alami itu. Ya. Kita cenderung cari mudahnya. Awalnya buruk, akhirnya baik, that's it, selesai. Ya, padahal bagian tengah dari kitab ini yang justru menampilkan kompleksitas dan keruwetan pergumulan iman itu. Hidup yang sukar untuk dipahami, sukar untuk dicerna. Padahal bukankah itu kenyataan hidup kita? Ini persis sama dengan kebiasaan saya dulu yang hobi membaca cerita silat. Ya, cerita silat Coping Home misalnya, Istana Pulau Es. Hanya baca jilid yang pertama dan jilid 39 yang terakhir. Atau istri saya suka film drama Korea, tidak jarang nontonnya bagian awal dan bagian akhir. Padahal yang asik itu justru di tengahnya itu. Proses yang menegangkan, yang mungkin ada bagian-bagian yang membosankan di tengah-tengahnya itu. Nah, saudara ketahuilah bahwa hidup beriman itu dan hidup berhikmat itu bukan soal awal dan akhir saja, tetapi juga soal proses yang panjang di tengah-tengahnya. Sebab liku-liku kehidupan yang penuh kejutan atau rutinitas, jalan panjang atau berbelok, lembah atau tebing, ya ada di tengah-tengah itu. Nah, apa yang ada di tengah-tengah kitab Ayub? Ayub 3 sampai dengan 41 ini. Isinya memang tampak membosankan. Ada banyak sekali dialog antara Ayub dan para sahabatnya. Ada 3 sahabatnya, Elifaz, Bildad, dan Sofar. Tapi juga ada orang keempat yang bernama Elihu, yang kita tidak tahu persis identitasnya. Tetapi juga ada bagian monolog dari Ayub sendiri, menggumuli situasi hidupnya yang penuh dengan penderitaan. Dan di mana Allah itu pertanyaannya. Namun juga ada dialog antara Ayub dan Allah sendiri. Pada bagian tengah inilah sebenarnya hikmat dari seorang Ayub, atau setidaknya penulis dari kitab Ayub ini bisa membantu kita untuk menjalani penderitaan kita sendiri. Sangat mendalam, sangat kompleks. Nah, di kesempatan ini tentu tidak mungkin kita mendalami 39 pasal tersebut, tetapi saya ingin mengajak Anda memusatkan perhatian pada satu cuplikan dari Ayub pasal yang ke-23 yang tadi kita sudah baca. Ayub 23 merupakan jawaban dari Ayub terhadap tuduhan Elifaz
pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 22. Elifas, sahabat Ayub, pada pasal itu menjatuhkan vonis bahwa Ayub pasti berdosa kepada Allah dan buktinya dia sakit, buktinya dia menderita. Dan kemudian Elifas memberikan serentetan daftar dosa dan memaksa Ayub untuk mengakui dosa-dosa tersembunyinya. Dia tunjukkan daftarnya dan lihat apa yang cocok dengan daftar ini dengan hidupmu. Menyebalkan, bukan? Bagaimana seandainya sahabat Anda pada saat Anda menderita sakit yang keras atau persoalan yang lain, dan sahabat yang harusnya menemani Anda menjalani penderitaan itu malah mengulik hidup Anda dan bersikap kaku memaksa Anda untuk mengakui dosa yang tidak Anda lakukan. Hanya karena Anda menderita. Maka Anda pasti akan bersikap seperti Ayub. Tidak terima. Sahabat semacam apa itu? Bayangkan sahabat yang mestinya merangkul kita, merengkuh kita, justru dengan sangat congkaknya berkata, kamu pasti berdosa, dan lihat ini daftar dosanya, mana yang cocok dengan dosamu. Titik. Sama sekali tidak ada nada-nada yang simpati, apalagi empati. Terang saja Ayub tidak menerima tuduhan Elifas. Dan pasal 23 ini berisi pembelaan Ayub. Tetapi kalau kita membaca dengan teliti, menikmati pembelaan Ayub ini, maka tampak bahwa Ayub juga membela dirinya, tapi dalam sikap yang agak gamang, dalam kebingungan. Mungkin saja Ayub sedikit banyak terpengaruh oleh tuduhan Elifas dan tuduhan dua sahabat yang lain. Di pasal-pasal sebelumnya dan sesudahnya, sepertinya sahabatnya ini menghibur tapi malah menjatuhkan. Sepertinya sahabat ini menemani tapi malah menuduh yang bukan-bukan. Bahkan pada Ayub pasal 16 ayat yang kedua, saking jengkelnya Ayub pada sahabat-sahabatnya ini, Ayub sempat mengungkapkan kejengkelan hatinya dengan berkata, penghibur sialan kamu semua. Nah, semoga Anda tidak menjadi seorang penghibur sialan ketika sahabat Anda sedang jatuh dan menderita. Ya. Nah, jawaban Ayub sangat menarik pada pasal 23 ini. Pada ayatnya yang kedua, Ayub mengungkapkan bahwa keluhannya kepada Allah memang seperti sebuah sikap memberontak pada Allah. Tetapi di ayat yang ketiga, dia kemudian mengungkapkan kerinduannya untuk bisa menemukan Allah. Supaya apa? Ayat yang keempat, supaya dia bisa menyampaikan seluruh isi hatinya, keluh kesahnya. Dan kemudian di ayat yang kelima, dia yakin dia akan mendapatkan jawaban dari Allah. Kemudian ayat yang ke-6, Ayub kembali lagi bertanya, tapi apa ya Allah mau menerima saya? Dan di ayat yang sama kemudian dia menjawab keraguannya sendiri, oh pasti Allah mau menerimanya. Anda lihat, ini Ayub sedang dalam keadaan gamang, galau. Ya. Ayat 7 dia lanjutkan, aku sudah jujur kok kepada Allah. Apalagi, apa adanya semua tampil di hadapan Allah. Aku tidak melakukan dosa berat pada Allah. Ya. Tapi sekali lagi kemudian dia bertanya, bagaimana aku menemukan Allah? Dan kemudian muncullah ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Saya akan baca ayat 8 dan 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia. Ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan. Aku tidak melihat dia. Menarik sekali, saudara. Ayub mencari Allah di 4 penjuru angin. Timur, barat, utara, dan selatan. Dan Allah tidak ditemuinya. Allah tidak hadir. Bayangkan. Ketika kita butuh Allah, Allah tidak hadir. Apakah Anda pernah mengalami hal yang serupa dengan ini? Ketika Anda sedang jatuh-jatuhnya, kita bertanya, di mana engkau ya Allah?
Kita tidak merasakan kuasa Allah seperti yang dijanjikan oleh para pengkhotbah itu. Dia tidak ada di mana-mana. Nah, secara banyak ahli yang kemudian menduga bahwa di sini Ayub membalik 180 derajat kesaksian yang pernah ditunjukkan di dalam Mazmur oleh pemazmur Daud. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Di Mazmur ini justru sebaliknya yang terjadi. Kesaksian Daud bahwa Allah ada di mana-mana. Dia maha hadir. Saya akan bacakan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Di mana-mana Allah hadir. Pemazmur mengalami sebaliknya dan Ayub membalik itu dengan mengatakan di mana-mana Allah tidak hadir. Berbeda dengan pemazmur yang berkata seolah-olah tidak ada tempat yang membuat kita bisa lari dari Allah. Allah terus mencari kita. Di dalam hidup Ayub sebaliknya yang terjadi. Ayub mencari Allah dan dia tidak ada di mana-mana. Yang satu mengalami Allah hadir sangat dekat. Yang lain mengalami Allah yang sangat jauh bahkan tidak hadir. Nah, pertanyaannya buat kita sekarang adalah apakah ini dua Allah yang berbeda? Tentu saja tidak. Allah Daud adalah Allah Ayub. Dan dia adalah Allah yang sama. Allah mereka yang juga adalah Allah kita, Anda dan saya. Lalu mengapa ungkapan Daud dan Ayub bisa berbeda satu dengan yang lain? Bahkan tampak berlawanan. Apakah Allah berlaku tidak adil terhadap Daud dan Ayub? Apakah Allah melakukan favoritisme? Dia menyembuhkan yang satu dan tidak menyembuhkan yang lain? Dia membiarkan tetangga saya sembuh, tetapi membiarkan penyakit ayah saya tidak sembuh sampai dia meninggal? Kenapa dia memberkati sebagian orang berlimpah-limpah dan membiarkan yang lain terus hidup dalam kemiskinan? Kenapa istri dia langsing dan istri saya buruk? Nah, sudah mulai ngaco saudara ya. Yang saya maksud adalah daftarnya bisa begitu panjang. Sepanjang usia peradaban manusia. Sampai dengan zaman Kain dan Habil. Dan itu setepatnya yang ditanyakan oleh Kain. Kenapa persembahan adikku ini diterima dan persembahanku tidak? Kita selalu hidup dengan komparasi. Membandingkan diri dengan yang lain dan menilai Allah berdasarkan komparasi empiris kita. Pengamatan kita, pengalaman kita. Jadi saya harus mengatakan dengan jujur bahwa saya tidak punya jawaban yang pasti. Perjalanan hidup kita akan selalu menjadi perjalanan antara Allah yang hadir dan Allah yang tak hadir. Allah yang bersuara lantang dan Allah yang diam. Namun apa yang bisa kita pelajari dari Ayub adalah bahwa ia tidak menyerah. Ayub memilih untuk tetap bergumul. Dia memilih untuk memperkarakan persoalan hidupnya pada Allah. Dia mencari jawaban terus kepada Allah. Dan di sini kuncinya. Kenyataan bahwa dia terus mempertanyakan hidupnya kepada Allah, bahkan marah pada Allah, bahkan menggugat keadilan Allah, membuktikan bahwa bagi Ayub, Allah itulah yang terpenting di dalam hidupnya. Allah tidak bisa dipenjara di dalam seperangkat hukum agama seperti yang dipahami oleh Elifas sahabatnya. Sebab Allah Ayub adalah Allah yang hidup. Allah yang punya kehendak yang tentu tidak sama dengan kita. Allah yang melampaui manusia sehingga kita tidak bisa menyetir Allah. Allah yang tidak terikat oleh
rumusan dogma dan ajaran dan formula agama. Dan itu Allah Ayub. Yang walaupun tidak hadir, tidak dialami kehadirannya. Tapi toh Ayub tetap memburu Allah. Sebab dia percaya Allah ada dan Allah pasti memiliki jawaban pada akhirnya. Nah, satu hal yang bisa kita pelajari dari sikap Ayub tercermin pada ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara, saya akan bacakan. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Menarik sekali. Walaupun Ayub tidak merasakan kehadiran Allah, Allah tampak maha tidak hadir. Tetapi sebenarnya dia hadir walaupun tidak bisa kita alami. Sebab kita manusia. Yang bisa kita lihat adalah jejak-jejak kaki Allah. Di mana kita temukan jejak kaki Allah? Di dalam alam ini. Di dalam seluruh peristiwa hidup kita. Dia mungkin tidak hadir saat ini dengan kehadiran yang kita bayangkan dan kita harapkan. Tetapi seserah kita dikepung oleh jejak-jejak kaki Allah di mana-mana. Maka ikuti terus jejak-jejak itu. Walaupun Anda belum menemukan Allah, belum menemukan jawaban itu. Allah tampak tidak hadir, tapi lihatlah jejak-jejaknya. Kejar dia terus. Cintai Allah terus. Maka dalam bayangan saya, Ayub pada saat itu bagaikan seorang anak kecil yang tengah mengamuk pada ibunya. Dia menangis, meronta. Tetapi toh dia tetap menangis, meronta, mengamuk di dalam dekapan ibunya. Ketika kita tidak merasakan kehadiran Allah, tidak berarti Allah tidak hadir. Dia hadir dalam ketidakhadiran. Mungkin itu sama persis dengan seorang bayi yang masih kecil dan dia mulai disapih dan harus tidur sendiri di tempat tidurnya. Lampu mati dan dia menangis karena dia tidak bisa melihat ibunya, padahal ibu itu ada di dalam kamar yang sama, memperhatikan, mengawasi si bayi, si mungil itu. Ibu itu menahan diri untuk tidak mengambil bayinya karena dia tahu dia mau bayinya itu mulai dan makin bertumbuh, makin mandiri. Allah begitu dekat dengan kita walaupun dia tampak tidak hadir buat kita. Dia hadir di dalam ketidakhadiran. Dan itulah yang dialami Ayub. Maka saya mau katakan kepada Anda, saudara, kalau Anda ingin meronta, Anda ingin memprotes, Anda marah pada Allah, lakukanlah. Tetapi lakukan semua itu di dalam dekapan dan pelukan Allah. Sama seperti anak kecil yang mungkin ngambek tanpa punya pemahaman yang jernih apa yang sedang terjadi. Tapi toh dia terus mencari ibunya. Dan itu setepatnya yang harus Anda dan saya lakukan. Sebab Allah hadir di dalam ketidakhadirannya. Dan begitu kita merasa dia sungguh hadir, tiba-tiba dia tidak hadir seperti yang kita bayangkan. Sebab Allah adalah Allah. Let God be God. Biarlah Allah tetap menjadi Allah. Dan kita manusia yang tidak sempurna. Tapi terus cari dia dan terus cintailah dia. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdoa membawa seluruh pergumulan dan permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, tak henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa kami, untuk semua orang bahkan di seluruh dunia yang hingga hari ini masih terus bergumul dengan pandemi COVID-19 yang terus menerjang, menghancurkan banyak kehidupan sesama kami, keluarga-keluarga, bahkan bangsa-bangsa. Tak henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Berikanlah kepada pemerintah kami, Presiden beserta dengan seluruh jajarannya, untuk selalu punya kekuatan, hikmat dari Tuhan, untuk mengatasi pandemik ini bersama dengan seluruh rakyat, termasuk gerejamu dan kami semua, agar kami dengan penuh ketekunan bersedia untuk membatasi diri kami, tidak melakukan apa yang kami inginkan, tetapi melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai warga negara untuk ikut memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Secara khusus kami ingin berdoa untuk anggota-anggota jemaat GKI Kelapa Cengkir yang mungkin terimbas secara langsung pandemik ini, orang-orang yang dicintai yang harus meninggalkan mereka, atau bahkan mereka sendiri harus bergumul dengan sakit COVID-19. Berikanlah kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Berikanlah keteguhan hati. Juga bagi mereka yang ditinggalkan, berikanlah penghiburan dari Roh-Mu yang kudus. Bagi jemaat Tuhan GKI Kelapa Cengkir, berikanlah hikmat kepada majelis jemaat untuk boleh menata layani jemaat yang bergumul ini, untuk terus dapat menjadi gereja Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya maupun di dalamnya. Kami juga berdoa ya Allah, untuk semua problem hidup yang harus dihadapi oleh anggota jemaat gereja ini, mereka yang menghadapi kesulitan finansial, ekonomi, karena krisis yang berkepanjangan ini. Engkau penyelenggara dan penyedia kehidupan, rawatlah mereka. Bagi mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Engkau tabib yang agung, sembuhkanlah mereka. Bagi mereka yang memasuki konflik dalam relasi mereka, dalam keluarga maupun di tempat pekerjaan dan tempat-tempat lain, Engkau sang pendamai. Utuhkanlah relasi mereka ya Allah. Inilah doa-doa kami yang kami himpun dan kami satukan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir.
Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini kami dapat menyelenggarakan kebaktian pembinaan via online. Dan saat ini kami saatnya memberikan persembahan syukur. Kami mohon Tuhan untuk terimalah persembahan ini sebagai rasa ungkapan syukur kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dan teruslah bergantung pada Allah. Dan karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Hening membisikkan suara cintanya dalam hatimu, hingga engkau terus percaya pada Dia yang tak dapat kau lihat. Kiranya Kristus Sang Immanuel mendampingimu dalam gelap hidupmu, serta lembah kekelaman yang harus kau jalani, hingga kau tak pernah kesepian menjalani hidup ini. Kiranya Roh Suci membantumu terus mencari Allah lewat jejak-jejak ilahi di seluruh semesta ini. Kiranya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, harap, dan cintamu hari ini, esok, dan sampai kelak kita berjumpa muka dengan muka. Amin.